Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Victoria Gawan Rantetana dengan NIM 122190104 dan rekan saya Tika Puspitasari dengan NIM 122190114. Kami akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Garuda Indonesia di Tangerang. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejarah berdirinya PT Garuda Indonesia bermula pada tanggal 16 Juni pada tahun 1948, pada saat Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan idenya di depan sejumlah pemuka pedagang Aceh untuk membeli pesawat dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan revolusi kemerdekaan dalam melawan Belanda. Seperti yang diungkapkan Rispan, perusahaan penerbangan bernama Garuda Indonesia dinyatakan berdiri bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember pada tahun 1949. Sebagai entitas bisnis yang memiliki rekam jejak yang baik di industri penerbangan, Garuda Indonesia berkomitmen kuat menghadirkan sustainable development dengan mensinergikan pencapaian kinerja yang meliputi aspek profit, planet, dan people. Di mana pada aspek profit, Garuda Indonesia mendorong peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya dalam rangka memberikan manfaat ekonomis. Pada aspek planet, komitmen Garuda Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung kelestarian alam. Dan aspek people adalah upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari waktu ke waktu untuk mencapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dan memberikan hasil terbaik. Grup Garuda Indonesia pada saat ini memiliki 5 anak perusahaan, yakni PT Aerowisata, PT GMF Aeroasia, PT Abacus Distribution System, PT Gapura Angkasa, dan PT Aerosystem Indonesia. Tujuan utama Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan dengan menambah penghasilan dan profitabilitas dan mengembangkan kepuasan pelanggan. Visi dari PT Garuda Indonesia adalah menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Sedangkan misinya adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menjunjung pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. PT Garuda Indonesia terletak di Manajemen Building, Garuda Indonesia City Soekarno-Hatta International Airport Tangerang, Indonesia. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan di mana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja, baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja, proses pengolahan, juga tempat kerja dan lingkungannya juga terjamin. Ada 3 pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan. Yang pertama, pengelola bandar udara. Yang kedua, maskapai penerbangan. Dan yang ketiga, pesawat secara individu. Dengan melihat eksiden dan insiden yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan, eksiden dan insiden merupakan kejadian yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, yang disebabkan oleh banyak faktor. Semua kecelakaan atau eksiden dapat dikatakan sebagai insiden. Semua insiden tidak dapat dikatakan sebagai kecelakaan. Semua injury diakibatkan oleh terjadinya eksiden, dan semua kecelakaan tidak selalu menghasilkan injury. Hazard adalah faktor intrinsik yang melekat pada suatu berupa barang atau kondisi dan mempunyai potensi penimbulan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Hazard keselamatan dan kesehatan adalah setiap kondisi atau perilaku di lingkungan penerbangan yang sendirian atau bersama-sama dengan variabel lain yang berpotensi dapat menimbulkan penyakit akibat kerja atau kecelakaan.
Ada 3 aspek utama dalam kecelakaan atau eksiden, yaitu keadaan apapun dapat membahayakan pada tempat kerja maupun lingkungan kerja. Yang kedua, cedera dan sakit adalah hasil dari kecelakaan, akan tetapi kecelakaan tidak terbatas pada cedera atau sakit saja. Dan yang ketiga, jika dalam suatu kejadian menyebabkan kerusakan atau kerugian, tetapi tidak ada cedera pada manusia, hal ini termasuk juga kecelakaan. Garuda Indonesia telah membangun sistem manajemen keselamatan atau Safety Management System sebagai langkah pendekatan sistematis dan komprehensif untuk mengelola aspek keselamatan. Dengan memberikan training, alat-alat perlindungan diri pada pekerja, memperoleh penerangan yang cukup sesuai, memberi kesempatan untuk para pekerja untuk lebih berhati-hati, mengendalikan suhu, kelembapan, debu, kotoran, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi kondisi sebagai penanggulangan, perlu diberlakukan berbagai upaya. Pada saat kebisingan, petugas yang berada pada jarak sampai dengan 8 meter dari pesawat dihimbau agar menggunakan helmet atau earplug. Petugas yang bekerja pada jarak lebih dari 50 meter dihimbau menggunakan earplug. Yang kedua, paparan bahan kimia. Untuk menghindari paparan bahan kimia akibat kegiatan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, penyelenggara bandar udara hendaknya menyediakan beberapa peralatan perlindungan diri. Sebagai contoh, kacamata, juga disediakan tempat-tempat cuci tangan pada lokasi strategis yang mudah dijangkau. Yang ketiga, paparan akibat pengoperasian radar papar gelombang mikro dan sinar X. Untuk menghindarinya dapat diupayakan pengaturan waktu kerja dengan aturan atau shift kerja dan pelaksanaan jam istirahat sesuai ketentuan. Petugas pengoperasian radar atau teknisi radar menggunakan alat pelindung diri sebagai kacamata pengaman dan masker. Apabila memungkinkan bekerja dengan menggunakan remote control. Polusi udara untuk melindungi kesehatan tugas dari polusi udara yang terjadi di bandar udara. Juga dengan melakukan pengelolaan risiko proaktif dari potensi bahaya, melakukan pengelolaan risiko prediktif dari potensi bahaya, melakukan pengelolaan risiko reaktif, melaksanakan SMS records dan documentation dengan mengembangkan dan memelihara sistem pelaporan, melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan. Aspek kesehatan juga perlu mendapat perhatian karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja maupun orang lain berada dalam sekitar lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut yaitu bising, bahan kimia, debu atau bahan radioaktif, gelombang mikro dan sinar X, dan polusi udara. Beberapa penyakit akibat kerja yaitu saraf terjepit akibat terjadi hard landing pesawat, kanker dengan hubungan kerja, gangguan penegaran karena kebisingan, karena bahan kimia, rusaknya lensa mata, katarak, kanker dan rusaknya jaringan kulit akibat bahan radioaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya mengenai penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap 1-2 tahun sekali kerja. Kemudian yang kedua, mengatur waktu pemeriksaan dengan memberikan jam istirahat. Di sini dapat digunakan sistem kerja seperti shift kerja dan melakukan pembagian jam kerja, melaksanakan jam kerja dan istirahat sesuai ketentuan yang berlaku pada PT Garuda Indonesia. Kemudian melakukan isolasi sumber sinar X dapat dilakukan pada sumber peralatan yang mengeluarkan sinar X. Kemudian bekerja dengan menggunakan remote control pada peralatan yang memungkinkan untuk digunakan remote control. Yang kelima yaitu tenaga kerja harus menggunakan APD. APD di sini seperti kacamata pengaman dan masker, dan juga menggunakan sepatu boot untuk melindungi kaki
menggunakan rompi bergaris berwarna orange atau kuning, atau warna yang mengeluarkan garis terang sehingga dapat digunakan sebagai tanda adanya petugas, terutama pada malam hari. Kemudian APD yang lain seperti kacamata anti radiasi, jaket pelindung tubuh, sarung tangan, pelindung telinga yang melindungi telinga dari kebisingan, benda-benda asing maupun debu dan angin. Kemudian menggunakan jas hujan dan payung ketika cuaca hujan. Kemudian melakukan pencegahan dan pengendalian timbulnya penyakit dan memelihara kebersihan dan kesehatan ketertiban di bandara maupun di pesawat. Kemudian dilakukan usaha-usaha pencegahan. Kemudian disediakan tempat cuci tangan, kamar mandi, dan kamar ganti pakaian. Kemudian adanya ventilasi kerja harus baik agar sirkulasi udara berjalan dengan lancar. Kemudian lakukan penyuluhan tenaga kesehatan kerja. Kemudian analisis resiko. Analisis resiko ini pada PT Garuda Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gawat darurat yang melibatkan pesawat, yang kedua gawat darurat yang tidak melibatkan pesawat, yang ketiga yaitu gawat darurat medik. Pada gawat darurat yang melibatkan pesawat, yang pertama kecelakaan pesawat udara di bandar udara. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesalahan teknis, kebakaran, personal insiden, dan hard landing, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua, kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara. Yang ketiga, insiden pesawat udara dalam penerbangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain human error, pilot tidak menjalankan perintah sesuai dengan SOP pekerjaan, kemudian cuaca yang tidak mendukung, dan kesalahan teknis dan kurangnya komunikasi dapat menyebabkan insiden pesawat di penerbangan. Dan juga dapat terjadi akibat penyakit kerja yang terjadi pada saat pekerjaan berlangsung. Yang kemudian yang keempat, insiden pesawat udara di darat, seperti terjadinya kesalahan teknis maupun kurangnya atau kecerobohan petugas saat melakukan pengecekan pesawat. Kemudian yang kelima, sabotase terhadap ancaman bom pembajakan. Hal ini dilakukan oleh pihak luar dan kurangnya kedisiplinan maupun kurangnya keketatan pada keamanan di dalam pesawat tersebut. Kemudian yang bagian kedua itu gawat darurat yang tidak melibatkan pesawat seperti kebakaran bangunan, sabotase, bencana alam, bahaya petir, bahaya listrik. Hal ini tidak dapat kita kendalikan karena di luar kendali dari kita. Seperti kebakaran bangunan, ini dapat terjadi dengan tiba-tiba, bencana alam dapat terjadi dengan tiba-tiba seperti adanya gempa bumi, seperti adanya puting beliung, sehingga kita tidak dapat meminimalisir adanya hal itu. Kemudian gawat darurat medik, penyakit yang menyerang para pekerja. Penyakit ini bisa berupa saraf terjepit, kanker, gangguan pendengar, dan kerusakan mata. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya pengecekan kesehatan sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian lakukan pengendalian risiko, yaitu yang pertama, undang-undang yang menyangkut keselamatan kerja. Undang-undang di sini, contohnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang kesehatan, bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap kerja, khususnya tempat kerja memiliki risiko bahaya yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara maksimal dan bekerja tanpa membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Salah satu tempat bekerja
perlu mendapat perhatian yaitu bandar udara, sehingga personel udara dapat bekerja dengan optimal. Kemudian melakukan pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan di berbagai sudut ruangan maupun di berbagai sudut pesawat. Kemudian melakukan pengaturan seperti instalasi listrik dan instalasi petir sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat aliran listrik. Dan dapat meminimalisir terjadinya konsleting listrik. Kemudian melakukan adanya aturan pelarangan membawa alat-alat berbahaya seperti bahan kimia, kemudian pemisahan ruang antara penumpang dan awak pesawat, sehingga memudahkan koordinasi pada bagian awak pesawat, dan kemudian peraturan mengenai administrasi menyediakan alat-alat darurat yang dapat digunakan jika kecelakaan dapat terjadi secara tiba-tiba. Kemudian memberi informasi mengenai penyelamatan diri jika terjadi bencana yang tidak terduga. Kemudian kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan, kecelakaan akibat kerja yang terjadi di PT Garuda Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh human error, pilot tidak menjalankan perintah, tidak menjalankan sesuai SOP yang berlaku, cuaca yang tidak mendukung, maupun terjadi kesalahan teknis, kebakaran dan personal insiden, dan hard landing. Kemudian terjadinya penyakit akibat kerja yang terjadi adalah saraf terjepit, kanker, gangguan pendengaran, dan kerusakan pada mata. Risiko yang terjadi di PT Garuda Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu gawat darurat yang melibatkan pesawat, gawat darurat yang tidak melibatkan pesawat, dan gawat darurat medik. Dan penanggulangan dapat dilakukan dengan cara pencegahan, pemberian training dan APD pada semua tenaga kerja seperti kacamata anti radiasi, rompi, dan helm untuk melindungi kepala. Kemudian melakukan pemeriksaan secara berkala, membentuk peraturan, melakukan sertifikasi bandara, serta sarana dan prasarana yang memadai pada bandara tersebut maupun yang ada pada pesawat. Kemudian melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting karena pastinya setiap pekerja menginginkan lingkungan kerja yang memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh pekerja sehingga akan memberikan performa pekerja yang baik. Yang terakhir yaitu saran, sebaiknya pihak perusahaan memeriksa secara rutin di lingkungan airside oleh otoritas bandara untuk terselenggaranya aktivitas yang berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan diri agar peralatan pengaman dan keselamatan diri digunakan sebagaimana mestinya. Dan ketiga, sebaiknya membuat atau mengetahui masa pakai untuk peralatan pelindung agar efektif digunakan sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.